seorang Ayu Azhari, artis beken, senior, sekarang sedang berada di Helsinki. Telepon saya, WA saya sampai tadi 3 kali WA saya, dan 3 hari ini dia minta, "Bang, tolong sampaikan salam saya ke Medi dan keluarganya. Saya ingin bicara. Saya ingin adik saya Lukman dan Medi baik-baik saja." Denis Carista alias Denis Cadel itu hak saya. Karena memang faktanya Denis Carista ini 1 kali pun tidak pernah menyebut nama saya yang benar. Sekarang saya buka. Bang, titik dong, Mbak, Bang. mendingan masuk aja, Mbak. Iya, Mas. Kalau Mau minta maaf baik-baik, Mbak. Iya, Mbak. Maaf. Apa? Jangan pada berisik Bisa lagi. komentar. Berisik Udah, biarin, tenang aja. Taruh, Mbak. aja petawa aja. Taruh. Oke, bentar ya. Saya buka ya. Oke, coba dengerin ya. Iya. Pada Bapak pengacara lawyer siapa namanya? Rahmat Nasution. Iya, aku kasih tau sama lu nggak usah ikut campur karena ada tidak udah urusannya sama saya. Daripada lu ajak gue duduk bareng, mau ngapain? Masa kemana-mana? Ayo kita fokus, suruh klien lu balikin duit gue. Ini pengacara nih ya, si Rahmat Nasution ini juga ya, emang pansos. Mendingan lu kelarin dulu tuh urusan lu sama Bang Hotman. Lu pansos sama dia atau malu? Orang udah diundang ketemu di acara TV, coba ya lu depan si Bang Hotman, penjilat. Oke, Sekarang aja cukup ya. sejak pansos. Anak ini kan tidak ngerti hukum. Izin Bang, Jadi saya bunga, Bang. tunggu urusan ini proses hukum untuk kau, Denis. Karena kau secara nyata mengatakan saya bansos. Terus suruh kembaliin. Pertanyaannya, uang sudah dikembalikan. Kok masih ada posko? Nanti kita bahas tentang dia. Oke. Saya mau membantah kata-kata cadel itu, gitu loh. Nah, kemudian saya bisa buktikan kepada kalian bahwa si Denis ini dia mengatakan bahwa seolah-olah dia tidak cadel atau saya menghina dia. Dia sebut Rahmat kan berkali-kali. Ini apa? Dia captionnya bagus kok, Razman Arif Nasution. Berarti dengan yang ditulis dengan yang diucapkan tidak sama kan? Terus namanya apa? Lidahnya bengkok? Atau lidahnya pendek? Atau stroke? Aku ini legal mind and legal politik and legal sosiolog ada di sini, bos. Tunggu bagianmu, Denis. Oke. Ya. Nah, maka terkait dengan postingan Dr. Richard Lee dalam hal ini melalui YouTube-nya saudara Denis ini, saya sangat menyesalkan karena itu saya posting tadi pagi tentang bagaimana Richard itu ditangkap. Karena saya lihat banyak sekali yang coba-coba mengambil porsi yang saya duga keras. Ini kalau orang hukum, ini baru legal main, menduga keras. Ada keinginan pansos. Salah satu diantaranya ya ini dia, Denis ini. Dugaan saya, ini datang kemari nggak diundang kok. Tidak pernah Nah, namanya, sudah Bang. jangan jawab lagi. Kau nanti mau preskon kau sana. Oh gitu. Iya, namanya juga Ya, mau belajar, Bang. makanya kau belajar. Iya, ini Belajar belajar, dulu Bang. kalau nanti dalam penjara, kau belajar juga sakitnya di dalam gitu. Oh gitu, Bang. Nah, oh iya dong. Ini Oke, akan oke. diproses hukum. Siap, Bang. Nah, kemudian adapun terkait dengan Dr. Richard ini, alhamdulillah sudah beres semua tadi ya, sudah selesai karena kita kemarin tertunda karena saya fokus tentang Iklim Makin, kemudian Medina Zain, dan saya harus mengalah karena saya tidak mau depankan kepentingan pribadi saya karena terkait Richard Lee itu adalah law firm saya mengalah sehingga clear. Jadi besok teman-teman jam 10 saya akan buat gugatan. Itu saja. Nah, yang kedua tentang Medina Zain. Medina Zain itu tanggal 7 Mei 2022 sudah dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung. Dan Medina itu setiap hari selalu chat saya. Dia chatting saya
Itu setiap pagi bisa satu hari itu 5-6 kali, bahkan sampai jam 1 malam. Sebagai kuasa hukum, sebagai abang dari dia, kita sudah anggap bersaudara, dia selalu chatting saya. Tapi tanggal 7 ketika saya di Medan, pagi saya mulai curiga, ini kok nggak ada chatting. Saya tunggu siang tidak ada, saya lihat centang 1. Sore saya tunggu tidak ada juga. Tanggal 8 saya bilang ke tim saya, wah ini Medina pasti ada sesuatu. Benar. 8 sore saya dikabari, dikirim bukti dirawat di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Bandung, di Jawa Barat. Dan di situ disebut dirawat untuk 14 hari ke depan. Berarti tanggal 7 sampai 14 hari ke depan. Sakitnya apa? Adalah sakit bipolar. Bukan pura-pura. Saya akan berangkat ke sana. Insya Allah hari Kamis atau hari Jumat. Saya akan cek, saya akan tanya dokternya. Kalau ternyata dia sakit benaran, maka yang menyebut dia pura-pura itu berurusan kau sama Allah. Ya. Kenapa? Tidak mungkin Medina Zain pura-pura sakit. Dokter mau mengatakan dia sakit sementara dia sehat. Resmi suratnya, ada buktinya, ada tanda tangan perawatnya, dokter yang merawatnya. Ini tidak masuk akal. Tapi itu pun, kalau memang benar dia sakit pura-pura, tentu saya akan tegur dia. Dan ingat, kalau Medi pura-pura sakit ternyata dia sehat, saya akan mengundurkan diri sebagai pengacara Medi. Tapi kalau ternyata dia sakit, maka yang menuduh dia pura-pura berurusan sama saya. Jangankan kau, Denis, Hotman pun saya lawan. Siap bang. Ya. Jadi kau mesti paham itu. Ya. Kemudian terkait dengan adanya pernyataan-pernyataan, ada katanya hutang, ada katanya penipuan, sampai ada posko di salah satu kanal YouTube yang saya lihat di situ miliknya Saya bang. Denis Carista. Kapasitas apa Denis Cadel ini membuka posko? Apakah dia penegak hukum? Coba Anda bandingkan Fast Travel, Jiwasraya, Indosuria. Lapor dulu ke polisi, baru polisi buat posko. Ini kok dia pandai-pandaian buat posko, sebagai apa dia? Legal standing kau apa? Membuat posko untuk menerima pengaduan orang yang katanya ditipu oleh Medi. Ini berlapis-lapis nih. Kau tanya pengacara senior manapun di Indonesia ini. Makanya saya tidak mau komentar terlalu gegabah. Walaupun kalian lihat saya orangnya keras tegas, sebenarnya saya penuh analisa. Nah, kalau tidak mungkin Allah menempatkan saya di sini hari ini. Maka saya sudah bertelepon tadi siang, maka saya agak terlambat ini dengan ayahnya kandung Medina. Beliau mengatakan ada perkembangan sedikit Bang Rasman. Kan ayahnya itu sudah pisah dengan ibunya sejak tahun 2014. Dan ayahnya sedang sakit stroke, tapi masih bisa bicara baik. Sedangkan ibunya 1 jam kemudian menelpon saya. Dan ibunya juga mengatakan ada perkembangan. Lalu saya menghubungi seseorang yang menjadi investor Medi, yang itu juga disebut-sebut namanya, ya, ada capture-annya. Saya lihat di situ, namanya Tengku.
Itu juga disebut itu sama si dia tuh, saya nggak usah sebut namanya. Lagi-lagi sebut ini sebut itu. Dan saya sudah tahu ada investor yang akan membantu sehingga usaha Medi kembali normal. Hanya saja Medi tertekan, sakit sehingga harus dirawat. Pertanyaannya, pantaskah Medi sakit? Jawaban saya sangat pantas. Mungkin kalau Anda pun seperti dia sakit juga. Dia punya usaha, COVID 2 tahun, orang semua tiarap, ditambah dengan persoalan rumah tangganya yang mumet. Masa iya urusan 50 juta ngocehnya kayak bikin tak kemana-mana. Saya pribadi demi Allah, demi Rasulullah, saya bantu Medi di atas yang dipinjamkan Dennis itu. Tidak ada saya ngoceh kemana-mana. Dan seorang Ayu Azhari, artis beken, senior, sekarang sedang berada di Helsinki. Telepon saya, WA saya sampai tadi 3 kali WA saya, dan 3 hari ini. Dia minta, Bang, tolong sampaikan salam saya ke Medi dan keluarganya. Saya ingin bicara. Saya ingin adik saya Lukman dan Medi baik-baik saja. Sampaikan tidak ada persoalan kami dalam keluarga Azhari dengan Medi. Tolong Bang, saya yakin Abang mampu. Tolong, mereka masih punya anak yang kecil. Pertanyaannya, bisakah Medi kembali dengan Lukman? Kalau yang saya lihat dari Medi, sangat berat. Tapi saya dapat informasi kemarin bocoran bahwa Lukman sudah menghubungi seseorang. Dan dia sepertinya berupaya untuk membantu Medi. Saya berharap adik saya Lukman, tolong bantu Medi. Karena psikisnya terganggu, kalian baik-baik. Sehatkan dulu perusahaan, baru kalian bercerai. Baru fair. Nah, karena itu, terhadap tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang mengatakan Medi menipu banyak orang, saya tidak membantahnya. Tapi yang perlu saya jawab, sepanjang belum ada putusan hukum yang berkekuatan, hukum tetap atau inkrah, maka belum boleh satu orang pun menuduh dia sebagai seorang penipu. Karena itu, saya berharap teman-teman media semua mohon doanya agar Medi kembali pulih. Karena Medi sebelum sakit pun info ke saya, Bang, saya akan insya Allah selesaikan. Termasuk uang yang saya pakai dari Abang. Itu ada, dia kirim. Nah, yang ketiga, terkait dengan Uya-Kuya. Tadi pagi saya lihat ada statement dari Uya-Kuya dan Astrid. Uya-Kuya adik saya, Astrid sahabat saya. Saya pun sering bertemu mereka di acara mereka, dan bahkan saya pernah diundang ke rumahnya, di apartemennya dengan Vicky Prasetyo. Saya melihat mungkin Uya-Kuya ada yang mempori sehingga dia terbawa emosi. Padahal persoalan ini kan hanya 65 juta. Kalaupun ada pinjaman misalnya atau dipakai, perjanjian mereka 100 juta. Lalu kemudian dibayar anak 35 juta. Sisa 65. Di situ mana ada tindak pidananya? Kan sudah jatuh menjadi perdata. Apalagi di perjanjian awal itu pinjam meminjam. Tidak ada itu. Cuma inilah dia. Saya heran. Saya tidak masuk akal saya. Karena saya telepon Uya-Kuya tidak masuk-masuk. Biasanya saya telepon masuk. Saya ingin bicara dengan dia. Karena itu lewat media ini saya berharap Uya-Kuya bisa komunikasi dengan saya. Tidak usahlah Uya dibuat lagi tambah ricuh. Kasihan medinya. Bagaimanapun dia perempuan yang sedang dalam masalah. Dan kalau selesai, tidak ada satu pun Medi mengatakan tidak diselesaikan. Nah, kalau memang dia berbohong dan menipu, silakan tempuh jalur hukum. Tapi kan Medi sudah saya jawab, dalam keadaan sakit,
dan sedang dirawat. Nah, pertanyaannya, kalau Medi dalam keadaan sakit, dirawat, dan diisolasi, dapatkah disentuh hukum? Kan tidak. Kalau begitu tunggu dia sehat. Nah, kalau dia sehat, dia bisa mengembalikan semuanya. Kalau tidak, ya diproses hukum di penjara. Kalau dia ternyata tidak sanggup, ya kan dia jalani hukumannya. Tapi mana mungkin orang mau menjalankan hukuman dengan pura-pura sakit, menghindar dari hukuman, maksud saya. Ini nggak logis. Nah, saya mau tunjukkan, tapi saya nggak mau tunjukkan di rumah sakit mana, ya, bahwa dia dirawat. Walaupun sudah ada disebut-sebut di situ, itu orang yang nggak punya kapasitas. Ditunjuk-tunjukkan, saya lihat di situ, sementara dia bukan siapa-siapa. Saya ini kan kuasa hukum. Yang buat nutup kelingking aja bang. Ya, Hah? Yang buat nutup kelingking. kelingking abang. Kelingking apa bang? Itu. Ini. Sebentar aja Indra ya. Kan ini ada stempel, ada semua. Ini dia. Ini yang mengeluarkan rumah sakit bang. Iya, rumah sakit resmi. Artinya itu legal. Diagnosanya apa? Bipolar. Bipolar. Bipolar guys. Bipolar stadium tinggi. Stadium tinggi, istilahnya stadium tinggi itu saya nggak ngerti 4 atau berapa. Nah, kalau bipolar kan di atas depresi, bos. Tapi bukan gila. Nah, ini yang harus ditafsir-tafsir gitu. Nah, cukup ya.